yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi lingkungan sekitar rumah dan kegunaan yang ada di sekitar. Yang tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar tidak tersesat di suatu tempat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, ibu akan mengajak kalian untuk fokus. Untuk fokusnya begini, kita fokus melihat, mendengar, fokus. Kita tepuk bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, ini ibu mempunyai video mengenai bocah 3 tahun beserta bimbingan Australia selama 3 hari. Australia. Lihat dulu ya. Australia. Ya. Tersesat. Kira-kira mengapa seorang anak tersebut itu bisa tersesat? Tadi kenapa? Karena apa? Karena nggak tahu arah. Ya. Terus apa yang diperlukan supaya kita tuh tidak salah arah? Ya. Anak kecil ini tersesat karena mereka tuh nggak salah arah. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Menghafal alamat rumah kita. Terus kalau misalnya kita nggak tahu alamat, nggak hafal jalan, kita tuh bisa minta tolong. Nah, ini kan mereka tersesat karena nggak tahu arahnya, nggak tahu zona rumahnya, makanya tersesat di hutan. Coba dilihat, apakah kalian pernah mendengar kata zona? Pernah atau tidak? Nah, terus ini bacain zona merupakan petunjuk berupa gambar yang menunjukkan letak kota, letak jalan, dan arah mata angin. Ya, jadi kalau anak tadi itu hafal zona rumahnya seperti ini, anak tadi itu nggak akan tersesat. Nih, berdasarkan zona, bangunan apa yang pernah berada di antara rumah Bayu dan Nena berwarna pink dan toko berwarna pink? Nih, ini rumah Bayu. Terus ini toko. Terus bangunan apa yang ada di ini di tengah-tengah di antara rumah Bayu dan toko? Ini bangunan apa namanya? Musola. Berarti musola terletak di antara rumah Bayu dan toko. Nih, Dena. Alamat angin ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, sama barat laut. Mantap, Dena. Yang pertama ada memudahkan kita mencari letak satu tempat supaya tidak bingung dan tersesat seperti anak tadi. Kalau misalnya anak tadi mengetahui zona rumahnya, maka dia tuh bisa mencari letak suatu tempat supaya tidak bingung dan tidak tersesat. Yang kedua, manfaatnya untuk mengetahui letak tempat atau ruangan dalam suatu bangunan atau wilayah. Yang ketiga, untuk membuat rancangan pembangunan suatu bangunan. Ya itu tadi manfaat zona. Ini contoh gambar zona ya. Ada ini jalan, terus ini ada rumah Jenny sekolah. Ya, ini contoh zona. Baik, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, nanti tugasnya kalian adalah mengerjakan lembar beserta didik. Nanti di sini ada nama kelompok dan anggota. Kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, 1, 2, 3, 4. Nanti terus kalian tulis anggotanya siapa aja.
Ya, tadi kan guru udah menjelaskan kan di materi yang ada di PPT itu apa saja hal-hal yang biar seorang anak itu nggak tersesat. Mereka harus mengetahui apa, terus harus gimana, paham ya? Terus yang terakhir, nanti kalian menuliskan kesimpulan dan refleksi yang ada di LKPD ini. Ini buku mereka. Ya, sebelum mengerjakan kita harus semangat dulu ya. Tahu kan untuk semangat? Tahu nggak? Untuk semangat dan belajar. Tahu kan? 1, 2, 3, untuk semangat. Yo, yang lain dikerjakan ya. Ada yang masih bingung nggak? Bingung. Hal-hal yang harus diperhatikan.
berangkat juga. Ya nanti bisa ditambahkan di tabel bahwa ada gabungan SD nanti di bawah ya. Ya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang berani maju ke depan. Ayo beri tepuk tangan. Ya tadi kan kalian telah belajar ya, telah mengerjakan alfabet juga. Jadi biar supaya kalian tidak tersesat jika pergi kemana-mana, kalian itu harus mengetahui zona, terutama zona rumah kalian ya. Terus kalian juga harus menghafal arah mata angin yang tadi ibu tampilkan di layar, ada timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, timur. Ya, nanti kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ibu berikan apresiasi jempol nih buat kalian karena sudah sangat rajin. Selanjutnya, ibu akan memberikan penilaian evaluasi untuk mengukur seberapa kalian memahami materi pada pagi hari ini. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, ditulis nama, nomor absen dan kelas. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan bisa dimulai mengerjakan. Ya ditulis nama, nomor absen, kelas, terus kalian pilih salah satu jawaban. Ya, silakan lembar soal evaluasinya dikumpulkan kepada ibu ya. Ya, nanti kan kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Terus kegiatan mana yang paling kalian sukai? Ya, apakah kalian menemukan kesulitan mengikuti pembelajaran di hari ini? Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari bab 2 yaitu mengenai patuh terhadap aturan. Dan bagi tadi yang sudah mengerjakan soal evaluasi, bagi yang sudah tuntas, nanti ibu akan memberikan soal pengayaan. Dan yang belum tuntas, nanti ibu akan memberikan soal remedial. Oke, sebagai tindak lanjut pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin kembali doa penutup. Yuk. Siap, doa mulai. Istirahat ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.